warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Ika Fitrianingsih dan saya Septiani yang akan mempresentasikan tentang definisi psikopatologi. Nah, langsung saja kita menuju PPT ya teman-teman. Dan nanti presentasi ini keterangannya akan kita jelaskan dengan tampilan PPT. Silahkan disimak. Pada bab ini kita akan bahas tentang definisi psikopatologi. Sebelum kita masuk ke definisi, kita lebih baiknya mengetahui bahwa masalah psikologis itu tidak memiliki penyebab fisik atau biologis yang mendasar, serta pengetahuan tentang etiologi psikopatologi masih sangat banyak dalam pertumbuhan. Jadi kita belum ada klasifikasi mengenai psikopatologi yang didasarkan faktor-faktor penyebab. Seperti model-model psikopatologi yang telah didiskusikan sebelumnya, bahwa mereka mencoba untuk menjelaskan perilaku yang tidak biasa atau maladaptif, tetapi mereka tidak serta-merta membantu kita untuk menentukan dengan tepat jenis gejala atau perilaku yang harus dianggap sebagai contoh psikopatologi. Untuk mendefinisikan psikopatologi itu tidak hanya membutuhkan kriteria saja, tetapi kita juga harus mengetahui istilah atau terminologi apa yang akan kita gunakan. Misalnya banyak kursus dan buku psikopatologi yang masih menggunakan judul psikologi abnormal. Hanya dengan istilah abnormal dapat menyiratkan bahwa orang menderita masalah kesehatan mental dalam beberapa cara abnormal, baik dalam arti statistik atau fungsional, yang mana keduanya itu tidak benar. Tetapi istilah abnormal juga memiliki konsekuensi yang lebih penting, karena ini menyiratkan bahwa orang-orang yang menderita psikopatologi ada di beberapa cara tidak normal atau anggota masyarakat yang lebih rendah. Jadi, ketika mempertimbangkan bagaimana mendefinisikan psikopatologi, kita harus mempertimbangkan tidak hanya apakah definisi itu berguna dalam bidang ilmiah dan akal profesional, tetapi apakah memberikan definisi itu akan meminimalisir stigma yang dialami penderita dan memudahkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berfungsi sebagai anggota masyarakat yang inklusif. Kita masuk ke sejarah psikopatologi. Yang pertama, demonologi. Sebuah doktrin mengatakan bahwa perilaku abnormal itu disebabkan oleh kerasukan roh jahat, sehingga penanganannya pada masa itu seringkali menggunakan ritual-ritual, kemudian menggunakan eksorsisme, yaitu pengusiran roh jahat dengan mantra atau siksaan-siksaan secara agama, seperti ruqyah, kemudian pasung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu somatogenesis. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Hippocrates mulai memisahkan ilmu kedokteran dari sihir, kepercayaan tahayul, dan yang lainnya. Beliau berpendapat bahwa perilaku serta emosional yang menyimpang berasal dari otak, bahwa otak itu adalah organ kesadaran kehidupan intelektual dan emosi. Sekaligus dia berpendapat bahwa pikiran dan perilaku yang menyimpang adalah indikasi terjadinya suatu patologi otak, sehingga perilaku abnormal itu berasal dari manusia itu sendiri. Yang ketiga yaitu sistem klasifikasi awal. Emil Kraepelin pada tahun 1856 sampai 1926 menuliskan sebuah buku teks psikiatri pada tahun 1983 yang dilengkapi dengan sistem klasifikasi dalam upaya menetapkan sebab-sebab biologis berbagai penyakit jiwa. Kraepelin membedakan berbagai gangguan mental berdasarkan kecenderungan sejumlah simptom atau gejala tertentu yang disebut dengan sindrom, yang muncul bersamaan secara teratur sehingga dapat dianggap memiliki sebab fisiologis yang mendasarinya, seperti halnya penyakit medis tertentu, dan sindromnya mungkin disebabkan disfungsi biologis. Sehingga dia beranggapan bahwa setiap penyakit jiwa berbeda dari yang lainnya, memiliki awal atau penyebab, simptom, perjalanan, dan hasil tersendiri. Walaupun berbagai pengobatan tidak memberikan hasil, setidaknya perjalanan penyakit dapat diprediksikan.
Kemudian masuk pada abad modern. Pada abad modern ini yang sudah diatur menggunakan beberapa panduan seperti DSM, ICD, dan PPDGJ. Yang mana pada abnormalitas dan psikopatologi itu setiap individu diukur berdasarkan 5 dimensi yang berbeda. Dalam buku panduan tersebut sudah dijelaskan secara detail mengenai sebab, gejala, serta penanganan pada abnormalitas serta psikopatologi. Definisi psikopatologi. Psikopatologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang gejala-gejala gangguan mental pada manusia. Pengertian menurut Abdul Mujib dan Yusuf Mudakir yaitu psikopatologi merupakan sakit yang nampak dalam perilaku dan fungsi kejiwaan yang tidak stabil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa psikopatologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang gejala, sebab, serta penyakit-penyakit dalam psikologi. Marilah kita lihat beberapa cara potensial untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan apa itu psikopatologi. Yang pertama yaitu penyimpangan dari norma statistik. Kita dapat menggunakan definisi statistik atau acuan statistik untuk memutuskan apakah suatu kegiatan atau atribut psikologis yang menyimpang secara substansial dari statistik norma. Di daerah tertentu, psikologi klinis digunakan sebagai sarana untuk memutuskan apakah gangguan tertentu memenuhi kriteria diagnostik. Sehingga dengan statistik norma atau psikologi klinis kita dapat mendefinisikan apakah kegiatan atau atribut psikologis itu menyimpang. Misalnya saja di bidang intelektual atau yang biasa disebut dengan tes IQ. Secara signifikan bahwa tes IQ itu memiliki skor 100. Untuk skor yang di bawah 100 ini digunakan sebagai satu kriteria untuk mendiagnosis retardasi mental. Sekarang perhatikan gambar ini yang menunjukkan distribusi skor IQ dalam populasi standar. Dan ini menunjukkan hal itu persentase orang dengan skor IQ di bawah 70 akan relatif jarang, yaitu sekitar 2,5-3% dari populasi. Namun setidaknya ada dua masalah penting dalam penggunaan penyimpangan dari norma statistik sebagai indikasi psikopatologi. Untuk menjelaskan dua masalah penting tersebut, mari kita perhatikan pada grafik berikut ini. Yang pertama yaitu dalam kasus kecacatan intelektual, IQ yang kurang dari 70 mungkin secara statistik langka, tetapi bukan hanya memaksa individu itu ke dalam kategori diagnostik. Pendekatan yang lebih baik adalah untuk mengevaluasi kebutuhan spesifik individu dengan gangguan intelektual dengan cara yang memungkinkan kami menyarankan strategi, layanan, dan dukungan yang akan mengoptimalkan fungsi individu. Yang kedua, seperti yang kita lihat pada grafik tersebut, yaitu penyimpangan substansial dari norma belum tentu menyeratkan psikopatologi, karena individu dengan IQ yang sangat tinggi juga jarang secara statistik. Namun kita akan melakukannya belum tentu mau menganggap kelompok individu ini sebagai kandidat untuk intervensi psikologi. Intinya, dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa orang yang memiliki tes IQ di bawah standar atau di bawah 70 itu belum tentu menyeratkan psikopatologi, karena diperlukannya untuk memberikan strategi, layanan, serta dukungan yang akan mengoptimalkan fungsi individu tersebut. Begitu juga sebaliknya, individu yang memiliki IQ yang sangat tinggi juga belum tentu menyeratkan psikopatologi. Sehingga dari situ dapat kita simpulkan bahwa individu memerlukan intervensi psikologis yang lebih lanjut. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi mengenai definisi psikopatologi melalui penyimpangan dari norma sosial, yaitu kecenderungan orang untuk melabeli perilaku atau kegiatan sebagai indikasi psikopatologi jika jauh dari apa yang kita anggap menjadi norma sosial untuk budaya itu. Orang-orang yang berperilaku menyimpang dari norma-norma ini menunjukkan psikopatologi.
Jadi, kita sering menganggap bahwa orang-orang yang berperilaku di luar norma-norma itu mereka adalah orang-orang yang mengalami psikopatologi. Contohnya adalah saat kita berada di Indonesia, kita melihat seseorang yang mabuk karena meminum bir yang sangat banyak atau kebanyakan hingga mabuk adalah sesuatu hal yang tidak wajar atau abnormal. Akan tetapi, saat kita berada di Amerika, Korea, di luar negeri sana, bir menjadi minuman mereka sehari-hari sehingga sudah menjadi wajar atau menjadi bagian dari budaya mereka. Namun, sangat sulit untuk menggunakan penyimpangan dari norma sosial sebagai cara mendefinisikan psikopatologi. Pertama, budaya yang berbeda sering berbeda secara signifikan dalam apa yang mereka anggap normal secara sosial dan dapat diterima. Misalnya, pada pulung gantung atau budaya pulung gantung yang ada di Gunung Kidul. Kita sebagai rakyat atau seorang yang tinggal di daerah Sleman mungkin mengatakan bahwa seseorang yang bunuh diri adalah merupakan perilaku psikopatologis atau abnormal. Namun, bagi orang-orang yang berada di Gunung Kidul sana, pulung gantung adalah budaya mereka. Mereka mengaku bahwa saat mereka mendapatkan cahaya di suatu pagi, mereka harus melakukan pulung gantung di daerah mereka. Jadi memang standar budaya masing-masing dari daerah berbeda-beda. Bisa jadi perilaku A di daerah tertentu menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang abnormal, namun di budaya B perilaku tersebut wajar. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua yaitu sulit untuk menggunakan norma-norma budaya untuk mendefinisikan psikopatologi karena faktor budaya mempengaruhi psikopatologi yang memanifestasi dirinya. Contoh, tingkat bunuh diri dan depresi di Korea. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, di Korea itu sangat sering terjadi bunuh diri akibat stres ataupun depresi yang mereka alami karena tuntutan pekerjaan dan juga tuntutan moral. Di Korea sana, seseorang menganggap bahwa bunuh diri itu wajar dan sudah biasa, akan tetapi di Indonesia masih dianggap sebagai sesuatu yang abnormal atau psikopatologi. Selanjutnya yaitu mendefinisikan psikopatologis melalui perilaku maladaptif. Dalam bentuk ekstrim, perilaku maladaptif merupakan ancaman bagi kesehatan dan kesejahteraan individu dan untuk orang lain. Nah, apa itu perilaku maladaptif? Perilaku maladaptif adalah perilaku yang membatasi kemampuan kita untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri, juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang abnormal. Selain itu, perilaku yang termasuk ke dalam perbuatan yang melukai diri sendiri atau orang lain juga dapat masuk dalam kriteria psikopatologis. Masalah dengan mendefinisikan psikopatologi hanya dalam hal maladaptif juga terlihat ketika kita membahas bentuk perilaku yang bisa kita sebut maladaptif, tapi tidak tentu ini sebagai psikopatologi. Banyak bentuk psikopatologi mungkin tidak mewakili perilaku maladaptif, melainkan melayani fungsi protektif atau adaptif. Sebagai contohnya yaitu sebuah kasus dapat dibuat untuk menyatakan bahwa fobia spesifik seperti fobia ketinggian, fobia air, fobia ular, dan laba-laba adalah respon adaptif yang melindungi kita dari paparan situasi yang berpotensi mengancam kehidupan. Jadi saat kita mengalami ketakutan yang berlebihan karena fobia itu memang respon dari tubuh yang keluar secara spontan seperti itu. Poin yang terakhir adalah kesusahan dan penurunan. Jadi kita bisa mendefinisikan psikopatologis itu melalui salah satu poin ini yaitu kesusahan dan penurunan. Untuk didiagnosis sebagai gangguan psikologis, salah satu persyaratan yang paling umum adalah bahwa gejalanya harus menyebabkan tekanan signifikan secara klinis atau penurunan sosial, bahkan pada penderita yang parah bisa sampai menghabisi nyawanya sendiri.
Untuk mendefinisikan psikopatologis menurut Suter, ini ada dua cara, yaitu yang pertama, memungkinkan orang untuk menilai normalitas mereka sendiri daripada membuat mereka menghakimi normalitas yang dibuat orang lain dalam masyarakat, seperti psikolog dan psikiater. Jadi, pada umumnya, orang akan lebih memilih mendiagnosis atau mengira atau menilai diri mereka sendiri mengenai abnormalitas yang mereka miliki daripada mereka pergi ke psikolog atau psikiater, karena mereka enggan untuk menerima diagnostik dari psikolog atau psikiater. Itu berhubungan dengan stigma masyarakat mengenai seseorang yang pergi ke psikolog atau psikiater adalah seseorang yang abnormal, seperti itu. Yang kedua yaitu mendefinisikan psikopatologi dalam hal tingkat kesusahan dan gangguan yang dialami dapat terlepas dari jenis gaya hidup yang dipilih oleh individu. Nah, ini berarti kita tidak menilai apakah seseorang memiliki psikopatologi murni berdasarkan apakah dia dianggap berkontribusi secara produktif kepada masyarakat atau tidak, tetapi atas dasar bagaimana orang tersebut dapat mengatasi gaya hidupnya. Contohnya adalah karakter seseorang yang introvert. Seperti teman-teman ketahui bahwa karakter yang introvert akan jauh lebih berperilaku atau bertindak akan menarik diri mereka dari lingkungan sosial atau dari keramaian, seperti itu. Nah, kita tidak bisa dengan mentah-mentah kita menjudgment bahwa orang itu menderita psikopatologis antisosial, seperti itu kan nggak bisa, karena itu adalah karakter dari orang tersebut, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjudgment orang itu mengalami psikopatologis itu tuh karena ia itu tidak bisa bergaul atau tidak pandai dalam bergaul, tetapi lebih kepada bagaimana dia itu mengatasi hidupnya sendiri. Nah, kalau dia memang tidak bisa mengatasi dirinya sendiri, maka baru bisa mungkin kita menyebutnya itu orang itu mengalami kecenderungan psikopatologi, seperti itu, teman-teman. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari 4 kriteria di atas menunjukkan bahwa psikopatologi memang sulit untuk didefinisikan. Tidak ada satupun kriteria yang secara sempurna menjelaskan mengenai psikopatologi secara keseluruhan. Tapi setidaknya dengan kita mengetahui kriteria di atas dapat membantu kita untuk mendefinisikan psikopatologi. Yang dimaksudkan di sini adalah tidak semua orang yang memiliki gejala psikopatologi itu tuh mempunyai 4 kriteria ini. Misalnya, memang seseorang itu melakukan penyimpangan dari norma statistik, tapi bukan berarti juga seseorang itu tuh melakukan perilaku maladaptif. Jadi tergantung dari mana kita akan melihat dasar yang akan kita pakai, seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kami. Cukup sekian, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.